Halo, selamat datang kembali di channel Effendi One. Kali ini kita akan bedah buku lagi, buku yang bagus sekali, judulnya Ki Ageng Suryo Mentaram, Sang Plato dari Jawa. Gitu ya, kita bahas ini mulai bab per bab. Kalau memang pembahasan saya itu menarik, teman-teman suka, silakan like atau komen ya. Jangan lupa tapi subscribe juga ya, karena banyak buku lain nanti akan saya bahas. Silahkan komen, saya akan lanjutkan kalau memang teman-teman banyak yang tertarik ya. Oke, judulnya Ki Ageng Suryo Mentaram, Sang Plato dari Jawa. Jadi ini Ki Ageng Suryo Mentaram ini seorang pemikir yang luar biasa sekali ya. Kenapa saya tertarik membahas ini? Karena di bab keduanya, bab pertama tentang histori dari Ki Ageng Suryo Mentaram saya skip karena saya mau langsung ke teachingnya. Bab kedua tentang mari memahami diri sendiri. Ya, itu seperti ini ya. Mari memahami diri sendiri. Jadi mengenali diri. Saya suka pembahasan tentang yang mengenali diri. Oke, kita mulai. Di awal buku ini, di bab 2 ini, dia mengatakan, siapakah aku? Mulai bertanya, aku ini siapa nih? Mata, telinga, mulut, jantung. Itu buku ini. Mata ini aku bukan. Telinga ini aku bukan. Yang mendengar itu siapa? Yang melihat itu siapa? Sampai sebegitu dalam loh. Yang mendengar. Kalau kita biasa menjawab, yang dengar itu siapa kalau ditanya? Telinga. Yang melihat itu siapa? Ya mata. Padahal bukan. Mata itu alat, hanya sebagai alat. Tapi yang melihat itu siapa? Si aku yang melihat. Yang begitu juga yang mendengar. Yang bukan telinga. Yang telinga kan kita, aku ini yang mendengar. Telinga sebagai alat sehingga kita mendengar gitu. Saking apa ya, dia penggali, mencari tahu siapakah aku ini. Namun arahnya, akunya dia bukan mengenali aku sang yang ultimate, absolut, meliputi segalanya, hakikat dari diri sejatinya aku bukan. Tapi Ki Ageng Suryo Mentaram ini mau mengenali aku yang adalah aku sang apa, misalkan aku ada namaku ini, aku yang menderita, aku yang pintar, aku yang sakit, aku yang senang. Jadi Ki Ageng Suryo Mentaram mau menggali, mengenali aku yang menempel dengan label dan konsep itu. Jadi kalau kamu teman-teman dipanggil halo, dipanggil siapa? Pintar, nengok. Berarti kan ini ada si aku ini nih dalam diri kita nih, aku yang dilabel ini. Atau nama deh, dipanggil nama, halo Effendi, nengok. Berarti kan aku adalah Effendi. Dipanggil lain, aku, kamu yang sedang sakit, kita nengok. Berarti kan ada aku yang sedang sakit. Nah, Ki Ageng Suryo Mentaram mau coba menggali lebih dalam tentang si aku ini. Atau bahasa lainnya adalah si ego ini, part-part diri kita yang diberi nama itu. Walaupun secara spiritual, secara mendalam, ya ini semua bukan aku. Tapi Ki Ageng Suryo Mentaram mau mencoba mengenali lebih dalam si aku itu yang sering kita labeli, beri nama. Nah, Ki Ageng Suryo Mentaram ini beri namanya Kramadangsa, ya, Kramadangsa. Kramadangsa inilah yang menyahut bila namanya dipanggil. Jadi kalau kita namanya dipanggil itu ya, kita nyahut, itu Kramadangsa. Nah, harusnya ada pemetaan ya. Ki Ageng Suryo Mentaram membagi-bagi, membuat permodelan ya. Jadi kita ini terlahirkan dengan sebagai juru, di sini sebutnya juru catat. Jadi ya kita dicatat sebagai kita adalah apa? Masih kecil kan, masih polos nih, belum punya konsep, belum ada konsep, si Kramadangsanya belum ada ceritanya gitu. Jadi belum ada kemampuan untuk konsep-konsep berpikir. Jadi Kramadangsa ini kayak si pemikir itu, memikir ini baik, ini buruk. Jadi harus bagaimana saya memperlakukan orang itu. Saya dicubit, anak kecil mau bereaksi aja, spontan ya, spontan. Dia sementara menjadi sebagai juru catat.
konsep-konsep. Nanti kan makin bertumbuh lingkungan mempengaruhi banyak konsep gitu kan. Bertumbuh sudah agak besar, baru dia punya kemampuan untuk bereaksi. Oh, marah, mulai ada terbentuk akunya nih. Kalau aku dicubit, aku marah karena ada aku yang disakiti gitu. Kalau aku dihina, ya aku marah karena ada aku yang disakiti loh. Nggak ada part aku yang disakiti. Nah, part-part aku ini ya dikelompokkan. Di sini sebut ada 11 ya. Pertama harta benda, kedua kehormatan, kekuasaan, keluarga, golongan, kebangsaan, jenis, kepandaian, kebatinan, ilmu pengetahuan, dan rasa hidup. 11 kelompok ini yang sebenarnya yang menjadi ada 11 konsep, 11 akunya lah yang mendorong kita bertindak, kasarnya seperti itu loh gitu ya. Kalau ada aku yang melabeli di kelompok harta benda, aku yang di kelompok kehormatan, ada aku yang di kelompok kekuasaan. Jadi ada 11 itu loh, sampai yang tadi saya sebut: harta benda, kehormatan, kekuasaan, keluarga, golongan, kebangsaan, jenis, kepandaian, kebatinan, ilmu pengetahuan, dan rasa hidup. 11 itu ya. Nah, krama dangsa ini dibedakan gini loh. Kalau ketika kalau hewan mungkin diganggu dia marah, dia bereaksi, langsung ya dia bereaksi. Tapi kalau manusia dewasa, dia sudah punya krama dangsa yang mendorongnya. Jadi dia bereaksinya nggak marah saja, tapi dia punya kemampuan analytical, berpikir gitu. Dia harus bereaksi seperti apa gitu. Dan setiap orang punya krama dangsanya sendiri-sendiri gitu. Ada yang marah, ada yang marahnya nanti aja, saya mau balasnya seperti ini. Atau bedanya gini loh, krama dangsa tuh kayak gini loh. Manusia ini kayak punya intelektual yang jauh lebih tinggi lah, kasarnya seperti itu loh. Jadi punya filter untuk bereaksi yang setiap orang pasti berbeda gitu ya. Kalau hewan ya bereaksinya ya nggak terlalu banyak pikir ya, aksi dan reaksi, seperti otak reptil ya, bahasanya seperti itu loh. Kalau manusia enggak, jadi banyak pertimbangannya, dan setiap orang punya filternya masing-masing gitu ya. Nah, itu yang disebut krama dangsa itu ya. Jadi kurang lebih yang dibahas seperti itu ya sementara. Jadi di bab kedua, memahami diri sendiri, jadi memahami tentang ada part-part diri kita gitu ya. Dia modeling menurut Ki Ageng Surya Mataram, yang dulunya sebagai juru catat di Polos, mulai ada konsep ya, tapi konsep itu belum menjadi suatu krama dangsa. Menjadi suatu krama dangsa, bereaksinya masih seperti hewan ya, di level hewan ya, aksi reaksi. Sedangkan manusia ada sang pemikir ya, yang mampu bereaksi dengan filternya masing-masing gitu ya. Dan filter itu, atau istilahnya di sini budaknya krama dangsa, itu ada 11 ya, tadi yang saya sebutkan itu loh. Ada ya, yang tadi saya sebutkan, yang ada harta benda, jenis, golongan, keluarga, kekuasaan, dipengaruhi oleh itu. Oke, itu dulu pembahasannya. Jadi ini tentang Ki Ageng Surya Mataram. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi Ki Ageng Surya Mataram ini bahasnya banyak sekali ya, sampai tentang kebahagiaan ya, menyelami samudra kebahagiaan di bab ketiga, bab keempat,
rasa sebagai sumber kehidupan, manusia paripurna, persatuan umat manusia, manusia menjadi manusia merdeka. Ini yang bab 7 kayak menariknya, liberation. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Kalau teman-teman merasa tertarik belajar lebih dalam lagi, teman-teman mau cari bukunya seperti ini ya, atau silakan komen, nanti saya akan lanjutkan cerita bab dari Ramadhan saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Namaste.